Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa. Likulli saqamin wada' rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayuha sadati sadatina al-aizza wal fudala, yang saya hormati, yang wajib saya mencintai, para sesepuh, para alim ulama, para habaib, dan yang saya hormati dari pejabat pemerintah, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, khususnya Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para asatid, para asatidah, para santri, santriwati, dan panitia penyelenggara dalam rangka haul pada waktu malam hari ini. Semoga dengan adanya haul bisa membawa contoh yang baik untuk kita semuanya. Haul setiap waktu bisa saja dilakukan di mana di kota atau di desa ada para ulama, para aulia yang wajib kita untuk mencintainya. Akan tetapi sebelum kita menerangkan bab tentang haul, apakah haul itu harus untuk para ulama atau para wali saja? Tidak. Haul diantaranya bagian birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Mengapa tidak? Mungkin jarang yang mengholi kedua orang tua karena mempunyai pandangan orang tuanya bukan yai, bukan ulama. Kita tidak memandang bagaimana jasanya kedua orang tua tersebut sehingga kita bisa mesantren, sehingga kita menjadi pelajar, sehingga kita menjadi mahasiswa yang banting tulang habis-habisan. Umurnya dihabiskan untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak-anaknya, satu harapan yang luar biasa setiap orang tua. Bagaimana keadaan yang sudah terang benderang seperti sekarang ini? Dahulu lampu penerang sangat terbatas. Mulai tahun 60 ke atas mulai ada perubahan-perubahan dari 110 sampai 220 pada 70 ke atas. Tapi saya, mungkin bagi Mas Huri juga ini juga sangat jumpai pada tahun 60-an atau sebelumnya. Saya tinggal di desa Keputaran, Pekalongan. Di situ ada satu mushola, setiap malam pemberhentian orang-orang gerobak yang isinya buah-buahan, terutama kayu bakar. Yang narik
bapak-bapak yang dorong ibu-ibu. Semuanya berhenti di situ, mandi jam 12 malam baru sholat. Nanti mendekati subuh baru ke pasar besar. Di situ sholat, munajat, saya terpanggil untuk bertanya. Bu, Pak, apa ndak capek jalan kaki mulai sebelum Batang sampai ke Pekalongan itu sekitar 17 kilo. Jawabnya itu sangat indah. Dik, kalau tidak untuk anak-anak saya, untuk siapa lagi? Itu jawaban yang sangat menyentuh sekali. Itu masih mending. Ada di daerah pegunungan-pegunungan jam 1 malam, setengah 2 sudah berduyun-duyun ke pasar. Kalau musim kemarau ya juga panas. Kalau musim dingin, musim hujan jangan tanya. Tapi apa yang diperjuangkan ibu-ibu tidak mengenal putus asa. Titiknya sama. Kalau ditanya, siapa lagi kalau bukan untuk anak-anak saya? Kedua orang tua kita makan enak terkadang tertahan. Karena apa yang mau dimakan selalu ingat kepada anak-anaknya. Tapi kita selaku anak terkadang belum tentu ingat. Kalau kita makan enak, ingat kedua orang tua. Apalagi kita-kita ini pada waktu itu masih belum jauh wawasannya. Tapi orang tua kita sudah memikirkan ke depan. Begitu juga seandainya anak-anaknya di pesantren, ada yang puasa 3 hari, mulai tanggal 1, 2, 3. Ada yang berpuasa untuk hari kelahirannya. Semuanya ditujukan kepada anak-anaknya karena mengharapkan anak-anak itu menjadi anak yang berbakti. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya. Itu semua harapan orang tua. Termasuk kalian. Yang di dalam pesantren sekarang ini adalah membawa satu misi. Apa yang pertama? Harapan orang tua. Beliau kerja mati-matian. Untuk siapa? Untuk kalian. Kalau anak-anak kita di pesantren selalu ingat jasanya orang tua, pasti akan menghemat waktu, akan mempunyai perhitungan yang luar biasa. Karena anak tersebut tidak mau akan mengecewakan kedua orang tua. Sebaliknya, setelah selesai dari pesantren, terbayang selalu, terngiang nasihat-nasihat gurunya. Supaya tidak mengecewakan gurunya dari pesantren menjadi anak yang toleh, bukan jadi anak yang soleh. Jadi pasti akan berpikir bagi anak-anak membawa amanat yang cukup berat. Ternyata mau jadi aulia yang besar, mau menjadi ulama yang besar, mau menjadi yang ahli karomah, ilmunya manfaat, kuncinya 2. 1, taat kepada kedua orang tua. 2, taat kepada guru-gurunya. Tidak ada satu wali pun yang tidak tidak taat kepada orang tuanya dan tidak taat kepada gurunya. Semua aulia ilah yang besar-besar. Dan ketika beliau ziarah kepada orang-orang yang soleh, walaupun dirinya sudah luar biasa, masih berziarah kepada ulama-ulama as-salihin, meminta doa untuk anaknya dan untuk santrinya. Siapa di antara yang beliau yang begitu? Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya Sahibul Ihya. Kalau mendengar kedatangan ulama dikejar. Hanya minta doa anaknya untuk anak-anaknya.
Mendengar ulama lagi datang di mana, dikejar oleh beliau. Akhirnya diberi ijabah oleh Allah Ta'ala, mempunyai dua anak. Yang pertama, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini berkah daripada ziaratul ulama. Itulah ulama-ulama kita bagaimana mendoakan untuk putra-putrinya dan untuk para santrinya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Beruntunglah kita semua ini masih mempunyai guru, masih mempunyai orang-orang yang soleh, memberikan satu keteladanan kepada kita semuanya. Padahal contoh itu sudah dari dahulu, sudah diberi contoh. Saya ditanya, Beb, apa keistimewaannya ziarah Wali 9? Ada. Bukan yang saya biasa tuturkan soal banyak yang ziarah, bukan itu. Saya kagum kepada Imam Rahmatillah atau terkenal dengan Sunan Ampelnya. Tidak satu putra-putrinya yang menjadi orang biasa. Putra yang pertama adalah Syed Hashim atau Raden Qasim Sunan Derajat. Beliau menjabat Wali Qutbil Ghauth di zamannya. Yang kedua Dewi Asyiqah, seorang hafidhah, guru hafidhah, istri Maulana Sultan Abdul Fattah Demak. Yang ketiga sudah terkenal sekali Sultanul Aulia wal Arifin, Sayyidi Syekh Ibrahim Sayyidi Syekh Ibrahim Sahib Tuban, terkenal dengan Sunan Bonangnya. Yang ketiga tokoh muhaddithin dan tokoh fuqaha, boleh disebut Ibnu Hajarnya tanah Jawa. Siapa? Al-Imam Ja'farus Shadiq, Sunan Kudus. Terus yang kelima, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Kanjeng Qadhi Sultan Demak. Qadhi yang hakim yang sangat adil sekali. Sunan Demak atau Sunan Qadhi Demak namanya sendiri Zainal Abidin bin Ahmad Rahmatillah. Yang satu lagi Maulana Abdul Jalil, tokoh fuqaha, tokoh tasawuf yang dimakamkan di Jepara. Yang paling kecil Sayyid Ahmad Hisamuddin bin Ahmad Rahmatillah. Biasa kalau orang Arab atau orang-orang habaib, kalau anaknya ditinggal mati oleh ayahnya dalam kandungan, namanya bapaknya pasti diberikan kepada anaknya. Jadi Ahmad bin Ahmad atau Muhammad bin Muhammad itu sudah ada. Double mutsanna, Ahmad bin Ahmad mutsanna itu ada. Nah, siapa terkenalnya? Kanjeng Sunan Lamongan. Yang putri siapa? Dewi Aisyah. Suaminya siapa? Sultanul Aulia wal Arifin Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang kedua siapa? Dewi Ruqayyah, istri Muhammad Ainul Yakin Sohib Giri. Yang ketiga putrinya Dewi Mutmainnah. Istri siapa? Orang paling alamah di zaman itu, Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi. Yang keempat, Dewi Hafsah. Istri siapa? Sayyid Ahmad Al-Yamani. Tidak anak lakinya, tidak anak perempuannya, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memalukan kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah wa rusulih. Maka dari itu kita ini jangan sampai bagaimana Rasulullah kasih sayangnya terhadap umat, tapi kita menjadi orang yang memalukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau memalukan kedua orang tua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau memalukan guru-guru kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau memalukan para pejuang-pejuang kita dari al-ulama al-aulia yang nasrul Islam fi biladi Indonesia, dan para pejuang-pejuang yang ikut memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan hingga merah putih berkibar kembali. Jasa siapa semuanya itu? Jawab.
jasa para ulama, para aulia, para pejuang dahulu. Itu jasa-jasa para beliau. Kita terkadang suruh masang bendera merah putih saja, beli yang baru sulit, apalagi suruh mengangkat bambu runcing. Apa terima kasih kita kepada para beliau, para ulama-ulama? Mampukah kita menjadi persatu umat dan persatu bangsa yang tidak akan memberikan kesempatan kepada bangsa lain atau oknum lain yang akan memecah belah bangsa ini? Relakah bila mana bangsa ini terpecah belah? Jawab yang keras. Santri melempem jawabnya. Jangan tidak sambil bergurau, menangis yang di dalam baka. Dia berkorban meneteskan darah. Keringatnya. Belum tokoh ulama-ulama kita semuanya. Nangis di dalam kuburnya apabila melihat bangsa ini atau umat ini pecah belah. Mudah dibenturkan, madu diadu domba. Bertepuk yang senang Indonesia pecah. Senang kan? Senang. Senang kalau pecah belah. Sehingga Indonesia bisa dipecah belah, bisa dibagi-bagi Indonesia. Senang kalian? Buktikan kalau tidak senang. Kita harus kompak rukun umat ini. Harus kompak bangsa ini. Untuk apa? Untuk membahagiakan para pejuang-pejuang, para pendahulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu bagian terima kasih kita kepada para beliau. Maka dengan adanya hall Kiai Mohdar bagian daripada kita mengingat jasa beliau yang diteruskan oleh putranya. Sahabat saya dari kecil ya sudah banyak silaturahmi kepada beliau itu. Masih ingat ya? Tuh. Jadi bukan kenal sama Ki Masyhuri sekarang. Sudah puluhan tahun kita kenal dengan beliau. Maka begitu dengar saya ada hallnya Mbak Kiai Mohdar daripada ayah Mbak Kiai Masyhuri, saya terpanggil, saya ingin datang. Insya Allah untuk memberikan apa? Saya bukan memberikan, untuk mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada walinya, yang diberikan kepada sesepuh-sepuh kita. Semoga mengalir kepada kita semuanya dan diberi ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Maka dari itu kuatkanlah persatuan ini. Jangan sampai menjadi santri, menjadi umat yang mudah dipecah belah, menjadi bangsa yang mudah digoyahkan. Paham atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.